Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Eh, Perkenalkan nama saya Bang Janul Basir dengan NIM 20113351. Lalu di sini ada Saudara Ferry R. Wibowo dengan NIM 20113355. Lalu ada Mas Febriko dengan NIM 20113353 dan Mas Hilmi ada dengan NIM 20113315 dan Mbak Nisa dengan NIM 20113349. Pertama-tama saya akan menjelaskan eh, mengapa kami membuat website seperti ini, karena di sini kami terinspirasi untuk membuat website seperti ini untuk menghimpun makanan-makanan daerah dan menyajikan sekumpulan informasi tentang makanan itu, yang dimana makanan itu asli dari Nusantara dan ingin melestarikannya dengan cara memberikan informasi sebanyak mungkin dan selengkap mungkin, yang dimana makanan-makanan ini tuh sebagai memperlihatkan kepada dunia itu sebagai makanan budaya asli Indonesia yang beberapa waktu ini mulai tergeserkan oleh makanan-makanan modern. Makanya dari itu kami membuat website tentang makanan kuliner dari seluruh Indonesia. Tidak dari seluruh Indonesia sepenuhnya, cuman kami di sini menampilkan atau menyajikan makanan kuliner-kuliner daerah ini dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang diantaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Untuk pembagian tugasnya untuk pembuatan website seperti ini, pertama ini ada di landing page, lalu ada halaman Sumatera, dan landing page dan Sumatera ini dikerjakan oleh Saudara Ferry. Lalu untuk pembuatan halaman Pulau Jawa, kuliner Pulau Jawa dikerjakan oleh saya, Bagja. Dan untuk Kalimantan atau Pulau Kalimantan dikerjakan oleh Saudara Hilmi. Dan untuk Pulau Sulawesi dikerjakan oleh Saudara Febriko. Dan untuk Pulau Papua dikerjakan oleh Saudari Nisa. Untuk lebih jelasnya apa saja yang dipakai dan bagaimana pengerjaannya, langsung saja yang pertama, yaitu di pembuatan landing page dan pembuatan halaman Sumatera. Kepada Saudara Ferry di waktu dan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Bagja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman landing page dan juga halaman kuliner Sumatera. Oke, dimulai dari halaman landing page dulu. Di sini untuk section pertama ada navigation bar yang terdiri dari judulnya, kemudian ada 5 navbar menu ya, yaitu Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian di kanan sini ada button untuk switch dark mode dan light mode. Kemudian di section pertama ini juga ada gambar kuliner Nusantara dan sedikit penjelasan di sini ya. Dan lanjut ke section berikutnya, ketika kita scroll maka akan menyembunyikan navigation bar dan juga akan ada efek parallax pada backgroundnya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada sedikit penjelasan tentang apa sih website kami itu. Selanjutnya di section ketiga ada pilihan pulau ya, pulau untuk daerah kuliner. Di sini ada kuliner Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian untuk dark mode-nya sendiri tampilannya seperti ini. Oke. Untuk responsivitasnya juga sudah responsif di sini ya. Misalnya untuk tablet maupun untuk mobile. Seperti itu. Oke, kemudian untuk navbar di mobile-nya seperti ini tampilannya. Oke. Oke, lanjut ke tugasnya selanjutnya, yaitu untuk halaman kuliner Sumatera.
Nah, di sini karena kita tadi sudah switch ke dark mode, maka dia sudah menggunakan fitur local storage ya, jadi kita tidak perlu mengganti lagi, switch lagi. Akan secara otomatis sudah ke dark mode. Kemudian di sini ditampilkan 10 kuliner terkenal yang berasal dari Sumatera. Oke, di sini ada judul kulinernya, kemudian ada deskripsi, kemudian ada button untuk detail kulinernya, dan di bagian kanan ada gambar dari kuliner tersebut. Dan apabila kita scroll maka akan ada efek AOS ya di sini. Seperti itu sampai 10 kuliner lainnya. Nah, jika kita lihat klik baca selengkapnya maka akan dibawa ke halaman detail kulinernya. Oh ya, untuk setiap perpindahan halaman di sini sudah menggunakan fitur pre-order ya. Seperti ini. Nah, jika kita masuk ke halaman detail kuliner rendang maka akan ditampilkan seperti ini, ada carousel yang terdiri dari 3 gambar. Kemudian jika ke bawah maka di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama ada daftar isi, kemudian ada penjelasannya, dan juga ada info lainnya. Nah, apabila kita scroll maka menu yang ada di daftar isi ini akan menyesuaikan dengan posisi scroll kita saat ini. Ya, seperti itu. Oke, untuk like mode-nya sendiri seperti ini, silau, dan juga sudah responsif. Oke, itu untuk kuliner rendang. Kemudian selanjutnya ada Bika Ambon. Ini untuk layoutingnya sama, yang beda hanya kontennya saja ya di ini. Sejarah, kemudian ada cara membuatnya, dan untuk dark mode-nya juga seperti ini. Dan untuk video cara membuat ini saya sudah bisa ya. Kemudian untuk yang lainnya kurang lebih sama juga seperti itu dari sisi layoutingnya, sampai menu terakhir yaitu roti jala. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Bagja. Terima kasih. Oke, untuk penjelasan dari Mas Ferry cukup jelas ya. Tapi dari saya ingin menambahkan kepada Mas Ferry Misi Mas untuk Bagja masih off mic. oke. Untuk Mas Ferry mohon untuk ditambahkan dong. Jadi untuk fitur dark mode dan light mode-nya itu menggunakan fitur dari mana dan seperti apa ya? Kayak gitu Oke. sebelum saya lanjutkan. Oke. Jadi untuk dark mode-nya sendiri ini menggunakan kelas dari CSS ya. Jadi dark mode-nya secara manual, nggak menggunakan library. Jadi apabila light mode seperti ini maka kelas dari body-nya ini ya scroll 100, tapi apabila diubah menjadi dark mode maka akan ditambahkan kelas dark mode, di mana di kelas dark mode ini akan didefinisikan dari variabel-variabel warnanya ya di sini. Jadi sudah disesuaikan, maka warna itu akan menyesuaikan dengan variabel yang sudah kita definisikan di dalam kelas dark mode ini. Seperti itu, Mas. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, dari penjelasan Mas Ferry bisa kita detail juga ya tentang pengerjaannya dan kontribusi di kelompoknya. Lalu selanjutnya itu bagian saya, yaitu bagian kuliner Jawa, bisa dipindahkan ke bagian kuliner Jawa. Untuk segi tata layout dan segi responsibilitasnya dan segi tata letak dan kontennya itu hampir sama, karena memang di kelompok kita itu sudah menentukan layoutnya seperti apa, kontennya seperti apa yang akan diisikan, dan itu sudah
disepakati oleh satu kelompok. Sini sama juga dengan sebelumnya di bagian Pulau Sumatera, yaitu di sini ada bagian untuk datang pertama kali. Di sini ada tulisan kuliner Jawa, dan di sini ada sedikit deskripsi tentang 10 kuliner tradisional terbaiknya dari Pulau Jawa. Lalu bisa di-scroll Mas Ferry. Nah, sama juga dengan sebelumnya di kuliner bagian Sumatera, ketika kita scroll down ke bawah itu ada efek parallax yang bakal menutup sesuai dengan scroll kita ke bawah sebanyak apa. Lalu kita akan disajikan juga dengan berbagai pilihan makanan, dan nanti ada beberapa minuman dari Pulau Jawa. Seperti di sini ada soto kudus yang judulnya soto kudus, lalu ada deskripsi singkatnya, lalu batan selengkapnya. Lalu di sini ada lumpia Semarang, sama juga dengan ada deskripsi singkat, lalu baca selengkapnya. Di sini ada gudeg, lalu langsung ke bawah. Di sini ada rawon, lalu ada soto Lamongan. Di sini ada peyem Bandung. Lalu di sini juga ada minuman wedang jahe, lalu es cendol, dan yang tak lupa dan tak lain yaitu bakso. Dan yang terakhir yaitu ada bajigur. Untuk segi tata layout itu semuanya sama, baik di menu makanan manapun dan menu pilihan kuliner dari pulau manapun. Untuk contohnya kita bisa lihat di bagian es cendol, bisa diklik baca lengkapnya Mas Ferry, yang es cendol. Nah, sama juga dengan yang Mas Ferry di bagian Sumatera, setiap kita pindah halaman itu ada tampilan preloadernya juga. Lalu di sini ketika kita milih salah satu kulinernya, kita disajikan juga dengan judulnya yaitu es cendol misalkan kayak ini. Lalu ditampilkan juga 3 gambar dari minumannya atau yang sedang kita tampilkan yaitu minuman. Lalu di bawahnya itu ada dibagi menjadi 3 kolom, yaitu ada daftar isi, lalu deskripsi lengkapnya, dan di sebelah kanannya yaitu kolom terakhir yaitu ada info lainnya, yang dimana tentang nama lainnya, tempat asal, lalu daerahnya, bahan utamanya seperti apa, lalu informasi lainnya. Dan di deskripsi lengkapnya itu ada tentang es cendol seperti apa, sejarahnya. Lalu di paling bawah itu ada cara membuatnya yang kita isikan, ada video cara membuat, lalu ada referensi bahan untuk pembuatannya. Dan bahan pembuatannya itu setiap daerah atau mungkin setiap tempat itu mungkin akan berbeda berbagai makanannya, tetapi untuk secara umumnya bahan-bahan ini bisa dipakai, dan cara pembuatannya itu bisa dilihat juga di YouTube yang sudah dicantumkan di website yang ini. Dari dari pembuatan tugas web ini, dari saya sekian. Mungkin bisa dilihatkan lagi Mas Ferry di menu makanan yang lain, bisa langsung ditampilkan. Mungkin di bagian makanan sekarang, tadi minuman, bebas yang mana saja. Oke, di sini kita akan menampilkan gudeg Jogja. Nah, untuk layouting tetap sama juga. Lalu tentang dark mode juga sama, sudah bisa dipakai. Lalu tentang responsifnya juga sama, sudah bisa responsif. Bisa diperlihatkan Mas Ferry. Nah, sama untuk tentang tata layoutnya itu semuanya sama, yang dimana 3 kolom, ada daftar isi, ada deskripsi lengkap, dan info lainnya. Oke, dari saya sih cukup sekian untuk penjelasan pengerjaan website kuliner.id ini di bagian saya, yaitu di Pulau Jawa, mengerjakan indeks dari awal Pulau Jawanya itu ada makanan apa aja dan minuman apa saja, dan di setiap detail makanannya. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya yaitu di makanan Kalimantan yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh saudara Hilmi. Dipersilakan. Terima kasih waktunya Mas Bagja. Di sini saya mendapatkan tugas di bagian kuliner Kalimantan.
Bisa di-scroll ke bawah, Mas Ferry. Di sini ada 10 makanan khas dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan. Di sini ada cai kue, yang kedua ada bingkai Pontianak, yang ketiga ada hekeng, yang keempat ada kalumpe, yang kelima ada ketupat kandangan, yang keenam ada gangan humbut, ketujuh ada mandai, ke-8 ada patin baubar, ke-9 ada pengkang, dan ke-10 ada nasi bakepok. Di sini ada gambar, judul makanan, dan deskripsi singkat makanannya. Dan juga bisa diklik button baca selengkapnya. Bisa diklik, Mas Ferry. Ya. Di yang sebelumnya Mas Bagja dan Mas Ferry juga. Di sini ada judul makanan, ada carousel foto juga yang menampilkan 3 foto makanan, yaitu nasi bakepok. Ada daftar isi juga, ada deskripsi, ada bisa scroll ke bawah, Mas Ferry. Ada sejarah, ada nama lainnya juga. Di sini ada juga video cara membuatnya, bahan nasi ketannya, bahan sambal rajanya, dan cara membuatnya. Di sini juga sudah bisa dark mode juga. Yang lainnya Mas Ferry mungkin. Di sini ada cai kue. Sama seperti sebelumnya ada gambar carousel yang terdiri dari 3 gambar. Ada daftar isi, ada deskripsi, sejarah, dan cara pembuatannya. Dan ada videonya juga. Sekian dari saya kembalikan lagi pada Mas Bagja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Lalu selanjutnya di makanan Sulawesi, di pulau-pulau Sulawesi yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh saudara Febriko. Monggo Mas Febriko. Baik, terima kasih Mas Bagja atas waktunya. Di sini bagian saya untuk mengerjakan bagian kuliner Sulawesi, dan seperti sebelum-sebelumnya layoutnya masih sama dan juga bisa dark mode. Juga saya sudah mengumpulkan data tentang 10 kuliner Sulawesi yang terkenal maupun tidak. Coba di scroll ke bawah Mas Heri. Nah, yang pertama ada cakalang fufu. Di sini masih sama, ada judul makanannya, deskripsi singkat, ada foto, serta button baca selengkapnya. Coba ke bawah lagi Mas Heri. Di sini berisikan ada makanan dan minuman dari Pulau Sulawesi ya. Coba ke Coto Makassar Mas. Nomor 6. Baik, di sini layoutnya tetap sama karena sudah disepakati bersama ya. Ada judul makanan, carousel yang berisikan 3 foto, serta ada 3 kolom daftar isi, deskripsi lengkap, dan juga info lainnya. Di dalam deskripsi lengkap ini ada deskripsi makanan, sejarah, serta cara membuat yang sudah dilengkapi dengan video cara membuat kuliner tersebut. Dan sama seperti kuliner-kuliner lainnya. Mungkin sekian dari saya karena layoutnya sudah sama. Saya kembalikan ke Mas Bagja. Terima kasih. Oke, setelah Mas Febriko dan yang terakhir yaitu ada kuliner di Pulau Papua. Silakan kepada Mbak Nisa untuk menjelaskan dan presentasikannya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Bagja. Di sini saya bertugas untuk membuat bagian dari kuliner Papua. Di sini saya membuat
dan memilah 10 kuliner yang ada di daerah Papua. Untuk tampilan awalnya sama seperti punya Mas Bagja, Mas Hilmi, Mas Febriko, dan juga Mas Ferry. Di sini juga ada tombol untuk drag mode juga. Untuk scroll ke bawah itu ada 10 macam makanan yang terpopuler yang ada di Pulau Papua. Yang pertama ada sagu lempeng, terus ada papeda. Untuk yang ketiga itu juga ada kue baiga. Terus selanjutnya ada sambal colo-colo. Yang kelima ada udang selingkuh. Yang keenam ada kue lontar, dan yang ketujuh ikan bakar manokwari, yang kedelapan ulat sagu. Untuk yang kesembilan ada ikan bumbu kuning, dan terakhir itu ada anusanabe. Di dalam 10 macam kuliner ini terdapat nama dari makanannya, terus ada juga sedikit deskripsi dari makanan tersebut. Untuk tampilannya sama seperti yang lainnya. Bisa masuk di salah satu makanan, Mas Ferry? Oke, untuk yang tadi mungkin terkendala sedikit ya. Yang selanjutnya ini ada pack di papeda. Di sini tampilannya sama seperti yang lain. Untuk tampilan awalnya dan juga di sini ada daftar isinya. Daftar isi di sini dari saya di sini ada seperti pengertian dari papeda untuk sejarah, cara membuat, serta manfaat dari makanan tersebut. Untuk tampilan-tampilan yang selanjutnya itu sama seperti yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Bagja. Oke, yang terakhir yaitu yang dipresentasikan oleh Mbak Nisa dan dijelaskan oleh Mbak Nisa, itulah final project dari mata kuliah pemrograman web dari kelompok 2 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.